Dan dia periksa ternyata ada tumor dalam kandungannya. Kalau mereka orang miskin, papanya miskin, mamanya miskin, atau disuruh kumpulkan uang sekian juta untuk operasi, orang tuanya tak berhasil mengumpulkan. Lalu anak ini hanya dibawa pulang ke rumah dan hanya tidur di lantai. Dan tiap sore anak itu menjerit-jerit, "Mama, Bapak sakit! Mama, Bapak sakit, tolonglah! Mama, Bapak sakit!" Dan mama bapaknya hanya bisa memandang saja dengan sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa pun untuk menolong anak itu. Dan beberapa minggu kemudian anak gadisnya meninggal dunia. Si ibu yang gak tahan, kalau bapaknya sih agak tegar juga. Si ibu, dia selalu menyesali dirinya. Orang tua apa aku ini, gak bisa menolong anakku. Orang tua apa aku ini, orang tua apa, orang tua tak berguna aku ini. Berapa kali dia mencoba membunuh dirinya, tapi selalu orang berhasil menghalangi dia. Tiap sore dia menangis. Kalau tahu orang kalau menangis, kalau mengenang orang yang sudah meninggal. Ada di sini orang karo, coba katakan. Kasihan ya. Orang karo itu kalau bapaknya kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang saudaranya, kalau dia sedih, dia akan bersenandung, dia nyanyi. Orang sekitar rumahnya bisa dengar gitu. Jadi kalau saudara pergi ke Tanah Karo, ada orang lagi nyanyi gitu, itu tandanya mereka lagi berduka. Kalau aku terjemahkan ke bahasa Indonesia, kemana kau cari anakku? Betapa rindu hatiku. Gitu, tiap hari dia menangis dengan air mata. Untungnya dekat rumahnya ada jemaat kita. Kemudian dia ada kunjungi, dia bersaksi, ceritakan tentang cinta Tuhan. Dan hari Minggu dia hadir. Wah, saya ada jiwa baru. Dari mana tahu aku jiwa baru? Orang lain nyanyi, dia nggak nyanyi. Orang lain berdiri, dia nggak berdiri. Orang lain tepuk tangan, dia tidak tepuk tangan. Tapi minggu depannya dia datang lagi, minggu depan dia datang lagi, minggu depan dia datang lagi. Dan aku lihat terjadi satu perubahan di wajahnya. Wajahnya sudah mulai bisa tersenyum, wajahnya mulai bersuka cita. Siapa yang membuat itu semua? Roh Kudus. Dia bilang pada istri saya, boleh nggak kami punya Alkitab? Istri saya kasih Alkitab. Tiap hari dia baca Alkitab, tidak seperti kita ya. Rajin sekali baca Alkitab. Mereka bilang, Pak Pendeta, boleh nggak kami dibaptiskan? Aku bawa dia ke Danau Toba di daerah Tongging sana, baptiskan dia Danau Toba. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Dia jadi orang yang berapi-api dalam Tuhan. Kemana-mana saya pergi penginjilan, selalu ada dua yang saya bawa bersaksi. Satu dukun yang memelihara 40 jin yang dibebaskan, yang sekarang anaknya jadi supir. Lalu satu lagi ibu ini. Dia bersaksi bagaimana dia bersuka cita besar waktu Yesus Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Tapi itu belum akhir cerita. Sama kayak khotbah ini kan baru pendahuluan, kita belum baca ayat. Dan satu hari mereka pergi ke ladang dari pagi dan siang jam 12 pulang ke rumah. Lalu mereka makan. Lalu istrinya bilang, ayo Pak kita ke ladang lagi. Suaminya bilang, tunggu dulu, kita kan belum baca Alkitab. Mereka duduk lagi, mereka baca Alkitab. Kami kalau hari Jumat 2 puasa, itu kalau giliran baca ayat semua. Tiap-tiap orang baca 5 ayat. Kalau sampai giliran dia nggak mau, dia baca 5 ayat. Dia baca 15 ayat. Nggak puas katanya. Begitu rindunya, antusiasnya. Mereka baca Alkitab setengah jam di rumah, lalu mereka balik ke ladang
Kerja lagi sampai jam 3 sore. Lalu mereka istirahat dulu di bawah pohon durian. Mereka ngobrol tentang firman Tuhan, tentang cinta Tuhan, tentang hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Lalu waktu mereka sedang duduk, terdengar suara keruk, 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 keruk. Suaminya melihat ke atas dan dia lihat ada pohon yang patah. Suaminya teriak, lari. Kalau bahasa Karo, kiamkun, katanya. Si istri lari ke kiri, suami lari ke kanan, dan pohon yang patah jatuh ke kanan dan menimpa suaminya dan mati. Waktu itu disampaikan kepada saya bilang, aduh matilah aku. Bukan dia yang mati, aku yang mati. Kalau dulu aja anaknya yang sudah berbulan-bulan sakit mati, dia mau bunuh diri. Apalagi sekarang mendadak, barusan ngobrol mati, kan pasti lebih sedih. Kalau ada family kita udah lama sakit, nggak mati-mati, kita doakan pun Tuhan cabutlah nyawanya, nggak mati-mati. Ibu mertua saya sudah 8 tahun di tempat tidur, tiap sana, mami gimana mami, doakanlah pada Tuhan, udah pulang ke surga aku, udah berapa kali aku doakan supaya pulang ke surga, nggak pulang-pulang. Jadi kalau dia lama sakit, ya kalau dia meninggal tidak begitu sedih. Ini baru ngobrol udah mati. Aku berpikir, aduh gimana nanti ibu itu pasti waktu aku ketemu dengan dia akan seperti ayam disembelih, menggelepar-gelepar. Dan waktu aku datang ke rumahnya sudah banyak orang, penuh rumahnya, duduk di tikar. Waktu aku berdiri di pintu rumah, ibu itu lihat saya dan dia bangkit berdiri dan dia jalan cepat ke pintu. Dia tersenyum. Senyum asli yuk. Karena ada juga orang yang udah gini senyum-senyum dia selalu kan. Enggak, ini bukan gini, bukan bocor halus enggak. Dia senyum, dia pegang tangan saya. Dan kalau kami di sana kebiasaan kami kalau pendeta itu selalu dipanggil om, biarpun dia udah nenek-nenek, kakek-kakek, pendetanya masih muda, tetap panggil om gitu. Dia pegang tangan saya, om, suamiku sudah di surga sekarang. Terima kasih ya. Dia tersenyum. Aku terheran-heran. Ya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan. Apa yang menyebabkan ibu ini jadi orang yang kuat sekarang? Saya hanya tahu satu perkara. Karena Roh Kudus sudah memenuhi dia. Roh Kudus itu jadi penghibur, jadi kekuatan bagi orang yang dipenuhi olehnya. Itu maka dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7 dan ke-8. Yohanes 16 ayat 7 dan ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu. Jadi salah satu nama Roh Kudus adalah penghibur. Kenapa? Karena tujuannya memang dia menghibur. Ada di antara saudara sekarang di sini yang engkau rasa engkau di tengah-tengah satu beban yang berat. Rasanya untuk tersenyum pun sulit, untuk bergairah pun sulit. Engkau rasa, aduh, tak ada lagi jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar minum baygon, tapi aku nggak berani. Satu-satunya cara salah pakai dasi, apa ke atas. Tapi aku nggak berani. Apalagi yang harus aku lakukan? Dengar, kalau engkau buka hatimu, izinkan Roh Kudus memenuhi engkau. Rohmu bisa berkata-kata dalam bahasa baru, bahasa rahasia kepada Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu yang tak bisa diceritakan, tak bisa diuraikan secara logika. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat pun kita masih bisa menikmati sukacita. Suatu hari aku bawa rombongan ke Israel.
Baru hari pertama nginap kami di Kuala Lumpur. Saya kemana-mana pergi bawa tas kayak ini, di depan ada tas. Isinya itu penting-penting dalam itu. Ada segala sesuatu lah. Kalau hilang itu hilanglah nyawaku. Baru hari pertama di Kuala Lumpur dicuri orang tasku. Sana ada uang rupiah. Jangan pegang tasku, Pak ya. Di tasku ada rupiah, ada sikal uang Israel, ada euro, ada US dollar, ada ringgit Malaysia. Ada 3 kartu ATM, 3 kartu ATM, ada 3 kartu kredit. Ada KTP di sana, dan yang paling penting, paling berharga, kartu pendeta. Dicuri orang. Dan aku bertanya, Tuhan, kok bisa terjadi Tuhan? Bukankah Engkau sudah berjanji ada pasukan malaikat yang melindungi hamba-Mu? Kok bisa hilang tasku? Mungkin sama Pak Yusuf waktu itu ya Pak. Waktu hilang itu. Sampai Pak Odet di Israel bilang, Pak, aku dengar tasmu hilang ya. Kamu perlu uang berapa aja bilang. Tuhan, kok bisa? Aku hamba-Mu, kok bisa hilang Tuhan? Dan Tuhan berbicara di hatiku, kau kan selalu berkhotbah tentang bersukacitalah senantiasa. Jadi ini diluaskan supaya kamu punya kesaksian gitu. Dan benar, aku tidak rasa sedih, khawatir, takut. Padahal udah semuanya hilang. Dan aku bersyukur untuk satu hal apa? Karena malam sebelumnya menantuku rantai Pak. Dia minta pasporku. Ma, mari ku pegang pasportmu katanya. Satu-satunya yang tak hilang paspor. Karena ada di tangan menantu saya. Kalau paspor juga hilang berarti berangkat pun nggak bisa, pulang pun nggak bisa. Terpaksa aku jadi warga negara Malaysia. Tapi hatiku penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku punya kesaksian kemana-mana pun, bahwa di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kalau ada Roh Kudus, Dia sanggup memberi penghiburan. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Aku hari ini pasti tidak ada waktu untuk berbicara tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini satu sesi lagi ini. Tapi kalau Roh Kudus datang, Dia akan jadi penghibur. Dan Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Karena kalau Dia nggak pergi, kalau Dia masih ada di dunia, pasti Dia akan tinggal di Brastagi. Dan kalau orang mau ketemu dengan Yesus harus pergi ke Brastagi. Dan antri jutaan orang. Bisa seminggu antri baru ketemu. Hanya bilang, halo selamat pagi. Hanya lewat aja karena orang antri semua. Tapi Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Supaya Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus sama dengan udara, bukan di mana-mana. Kita nggak perlu lagi cari Yesus di Yerusalem atau di mana kita berada. Roh Kudus ada di sana, terus siap melayani kita. Dan akan sangat baik kalau kita menggebu-gebu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang waktu kita semua penuh dengan Roh Kudus, kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Kita lupa esensi yang sesungguhnya dari Roh Kudus. Itu yang dicatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Semua katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu esensi yang sesungguhnya adalah untuk jadi saksi. Jadi kalau ada orang
orang dipenuhkan dengan Roh Kudus tapi nggak pernah bersaksi. Dia mendapat sesuatu yang tak pernah dipergunakan. Ada orang Papua satu waktu dikasih handphone yang besar itu, Nokia E71, dia kan nggak panjang, kalau dibuka bisa jadi komputer. Ya bawa pulang. Apa itu? Wah, ini bagus untuk giling cabai. Bisa nggak handphone E71 bikin giling cabai? Bisa. Bukan 71, 91. E91. Bisa nggak Nokia E91 bikin giling cabai? Bisa. Tapi untuk apa Nokia dipakai giling cabai? Pergi aja ke sungai cari batu, udah. Terlalu mubazir kalau kita beli Nokia E91 hanya untuk giling cabai. Sama, kita penuh dengan Roh Kudus, tujuannya hanya untuk bersaksi. Itu yang jadi utama. Memang waktu kita penuh Roh Kudus, roh kita bisa berdoa, berkata-kata kepada Tuhan. Saya kemarin dulu mengajar di jemaat. Waktu kami sedang berdoa, kami berdoa, sudah beberapa malam kami berdoa, semua tiap-tiap, saya bilang siapa yang belum penuh Roh Kudus datang ke depan. Dan ada beberapa orang dan semua yang hadir penuh dengan Roh Kudus. Saya berkata puji Tuhan, saudara bisa sekarang berdoa dalam bahasa roh. Tetapi sebenarnya adalah maksud Tuhan lebih daripada itu. Karena maksud Tuhan adalah supaya roh juga bisa berbicara kepada kita pribadi untuk mengubah karakter hidup kita. Dan saya mengajar mereka bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Lalu saya berkata, oke, kita semua tenang beberapa menit. Diam, coba cari. Bisakah kau menangkap apa yang Tuhan katakan pada? Amin, mereka datang, aku aja beberapa orang datang ke depan bersaksi. Kamu coba ceritakan apa yang kamu dapat. Dia berkata, Tuhan berkata padaku, aku kurang setia. Yang lain bersaksi lagi, Tuhan berkata pada aku selalu khawatir dan takut. Dan Roh Kudus bilang jangan khawatir, jangan takut. Yang lain cerita lagi, aku kurang banyak melayani, kata Tuhan. Aku harus, mereka bisa mendapat sesuatu. Tetapi saya berkata jangan lupa bahwa waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus ada 9 karunia Roh Kudus yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 6, 7, 8, 9, 10 ada 9 dan salah satu yang bisa berguna bagi kalau aku berdoa dalam bahasa roh itu berguna bagi diriku, aku membangun diriku sendiri. Tapi kalau aku bisa bernubuat, aku memberkati jemaat, itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14. Ayo, sekarang kita belajar semua duduk di hadapan Tuhan. Katakanlah pada Tuhan, Tuhan, adakah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaatmu? Engkau buka hati. Kau berdoa dalam bahasa roh dan kemudian engkau duduk tenang diam dan mulai tangkap suara dari Tuhan dan sampaikan kepada jemaat. Dan malam itu kami mendengar banyak nubuatan. Roh Kudus bisa mengerjakan banyak hal. Itu sesuatu yang baik. Tapi jangan lupa bahwa esensi yang sesungguhnya Roh Kudus dicurahkan bagi kita adalah supaya hidup kita jadi saksi bagi banyak orang. Itulah tujuan. Kamu akan beroleh kuasa. Untuk apa? Untuk jadi saksi. Jadi adalah kewajiban dari semua anak Tuhan untuk bersaksi. Bilang sebelahnya, kamu harus jadi saksi. Bilang sebelahnya, kalau kamu tak bersaksi, kamu tak berguna bagi Tuhan. Ada tiga hamba di Alkitab. Tuhan tuh kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Pertanyaan saya, apa salah 1 talenta? Dia bohong? Tidak. Dia korupsi? Tidak juga. Dia berkata jujur. Uang yang dia terima dulu dia kembalikan masih asli. Kalau datang KPK periksa pun tak ada masalah. Tapi Tuhan berkata, kamu hamba yang jahat, kamu hamba yang malas, kamu hamba yang tak
berguna. Kenapa? Dia tidak melakukan apa? Dia diberi satu talenta, tapi dia nggak gunakan talenta. Kita semua rindu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita berdoa, kita maunya berdoa dalam bahasa Roh betul. Tapi tujuan Roh Kudus diberikan supaya kita bersaksi. Supaya kita berbicara pada orang lain. Roh Kudus akan mengurapi perkataan kita. Dan hatinya digerakkan oleh Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita bisa berdebat dengan orang. Kita bisa berdebat. Kenapa kamu nggak percaya? Aku nggak percaya agama Kristen. Karena Tuhannya 3, contohnya. Kan banyak gitu kan. Orang Kristen Tuhannya 3. Kita bisa berdebat. Kita bisa terangkan semua. Salah kau. Tuhan orang Kristen bukan 3. Tapi Bapa 1. Putra 1. Roh Kudus 1. Jadi maksudmu 1 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 3 gitu. Iya. Oke. Aku mau tanya. Siapa yang bilang 1 tambah 1 tambah 1 3? Dia jawab. Matematika. Oke. Pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan matematika? Manusia. Setuju. Oke. Sebelum manusia ada, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Berapa Pak? 1 tambah 1 tambah 1 sebelum manusia ada? Nggak tahu. Orang manusia belum ada. Jadi nggak bisa matematika dunia dipakai mengukur Tuhan. Nggak bisa. Aku bisa berkata, Tuhan terbatas, 1 tak terbatas. Tak terbatas. Oke, 1 tak terbatas tambah 1 tak terbatas. Sama dengan berapa tak terbatas? Ya tak terbatas. Tambah 1 lagi? Tak terbatas. Tambah 1 lagi? Tak terbatas. Tuhan tak terbatas. Nggak bisa dia dihitung dengan matematika. Kita bisa berdebat, kita bisa uraikan semua. Dia pulang dengan sakit hati. Dan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan hanya untuk membela doktrin kita, apologet. Bukan itu tujuan kita. Bagaimana supaya waktu kita bersaksi, hatinya terbuka. Dan satu-satunya yang bisa membuka hatinya, kalau kesaksian kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita bisa berkata, Pak, pikir-pikirlah Pak, satu hari kita akan mati. Kemana Pak? Itu aja kita ngomong kan. Apa maksudmu? Nggak tahu lah Pak, pokoknya aku ngomong gitu. Sudah ya Pak ya, dah. Udah. Total malam nggak tidur dia. Sampai besok, apa maksudmu kemarin? Udah cerita tentang Yesus. Dan hatinya terbuka untuk Yesus. Tuhan mengasihi kita, amin. Aminnya bisa lebih bagus. Tuhan mengasihi kita, amin. Surga sama dunia mana lebih senang? Kok sulit ibu bapak jawab ya? Surga sama dunia mana lebih senang? Surga. Dunia ini nggak ada kesenangan. Surga ini penuh dengan kesusahan. Surga. Maaf ya, udah tua capek. Aku mesti hitung jam juga ini kan. Aku jam 12 harus khotbah di KDTI kan. Jadi aku akan gunakan 15 menit lagi. Selesai nggak selesai aku pulang. Berangkat ke sana. Dunia ini nggak ada kesenangan. Yakinlah. Ada pepatah orang Karo berkata, surah sinanggal. Artinya, tercapai cita-cita timbul kesusahan. Kalau tercapai saja cita-cita timbul kesusahan, apalagi kalau tak tercapai. Jadi nggak ada tempat yang baik. Tidak ada tempat senang, dimanapun. Nggak ada uang pun susah, banyak uang pun susah, ya kan? Mana lebih nyenyak orangnya yang tidak punya uang atau yang banyak uang? Mana lebih nyenyak tidurnya, orang gila atau orang waras? Nggak punya rumah susah,
Rumahnya sebesar hotel ini juga susah, ngepelnya pun sebulan. Gak punya kendaraan susah. Saya sekarang di gereja pusing, karena gereja mobilnya banyak. Ada di gereja kami ada 12 mobil. Kutanya, biaya operasional mobil aja, bensin, minyak berapa? 1 tahun 200 juta. 200 juta. Jadi banyak mobil pun susah, nggak ada mobil pun susah. Nggak kawin-kawin pun susah. Kalau kawin susah, kalau nggak punya anak pun susah. Kalau anaknya 14 seperti istriku bersaudara, susah. Kalau 13 susah juga, kalau 7 susah juga, kalau 5 susah, kalau 1 susah. Dunia ini tidak ada tempat kesenangan, semuanya susah. Tanyalah Jokowi, senang dia apa enggak? Enggak tidur dia itu. Tidur 3 jam sehari. Dunia ini tempat kesusahan. Surga senang, tak ada air mata lagi di sana. Haleluya. Tuhan mengasihi kita, amin. Surga dengan dunia, mana lebih senang? Surga, amin. Pertanyaannya, kalau Tuhan mengasihi kita, surga lebih senang, kenapa dia belum bawa kita semua ke sana? Ya karena anakku masih kecil. Bukan alasan. Aku pernah bilang sama orang, aku gak takut mati pendeta, cuma anakku masih kecil. Itu bukan anakmu. Hah? Itu anak Tuhan, cuma dititipkan sama kamu. Lalu aku ceritakan kepada dia, satu anggota jemaat kami, masih anak-anak, umur 3-4 tahun. Bapaknya naik sepeda motor, nabrak lubang, jatuh, mati. Mamanya pindah kampung, kawin lagi, mati. Jadi anak yatim piatu. Untuk makan dia bantu cuci-cuci piring di warung, hanya untuk makan. Tapi dia waktu berumur 6 tahun bisa sekolah, karena di sana kan sekolah masih gratis semua. Jadi kalau ada ibu bapak rasa susah menyekolahkan anakmu, kirimlah ke Brastagi, nanti aku bantu rekomendasi sekolah yang gratis segitu. Sekolah, tamat SD, SMP, waktu remaja dia rajin tiap minggu jam 7 pagi dia udah ambil keyboard sama speaker, dorong ke gereja, dia pasang chorus. Jam 8 pagi aku datang, aku tinggal duduk main keyboard, nyanyi, khotbah, lalu aku lari ke gereja pusat. Dia jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan waktu dia tamat SMA, gurunya tanya, nak kamu mau kerja di mana? Dia, enggak Pak, aku belum mau kerja, aku masih mau kuliah. Gurunya bingung, kuliah di mana? Kuliah kan mahal. Kamu mau kuliah di mana, nak? Dia jawab, aku mau kuliah di ITB. Bukan di UK, di kampung saya ada UK, Universitas Karo. Dosennya juga nggak jelas. ITB katanya, gurunya bilang, nak sejak dari dulu sampai hari ini belum pernah dari sekolah kita ini masuk ITB. Aku tahu Pak, katanya. Dan bersama Tuhan tak ada yang mustahil. Dia ajukan permohonan ke ITB, 2 minggu pun datang surat panggilan, dia diterima masuk ITB dengan biaya siswa penuh, tak ada yang boleh dibayar. Jangan tepuk dulu, karena itu belum akhir cerita. Baru di pertengahan kuliahnya dosennya panggil, enak mau kau jadi asisten dosen. Dia nggak bilang mau, dia bilang mau. Jadi asisten dosen, udah cukup lagi uang sakunya. Tamat dia jadi insinyur, dosennya panggil, nak kamu mau mengabdi di ITB, kalau mau ITB bersedia nyekolahkan kamu, ambil S2. Dia bilang, mau. Dia
ITB membiayai beasiswa S2. Sekarang saudara tahu dia ada di mana? Pasti tidak, karena saudara nggak kenal kan? Tapi aku beritahu, sekarang dia ada di Jerman, ambil S3. Nah itu boleh tepuk tangan, boleh itu. Di Jerman banyak orang-orang muda yang sedang ambil S3, tapi hanya ada satu anak yatim piatu yang mengandalkan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir tentang masa depan anakmu. Tanpa engkau pun Tuhan bisa mengangkat dia. Kenapa kita belum mati? Padahal surga lebih baik. Aku ada lagu kesukaanku, tapi dalam bahasa Karo. Dan tiap aku nyanyi istriku marah. Lagunya, oh Tuhan rekam pedas, ngelegi aku edah, gelah aku dat senang, raskan rasa lala. Itu terjemahnya. Oh Tuhan cepat datang menjemput aku ini, supaya aku senang hidup selamanya. Itulah marah istriku. Kenapa hatiku selalu rindu? Kalau aku sedang menyanyi sendiri di rumah, aku main keyboard, aku menyanyi tentang aku merindukan kedatangan Tuhan, air mataku mengalir, karena aku merindu hari itu di mana aku menghadap kepada Tuhan. Umurku sekarang 70, ini udah lewat 69, 70. Aku kenapa Tuhan bikin aku sehat terus? Semuanya udah sakit-sakitan supaya langsung check up kan itu. Tuhan belum bawa kita ke surga karena masih ada tugas di bumi ini menjadi saksi. Menjadi saksi. Istri-istri bilang pada suamimu sekarang, Pak, tugas kita bukan cari uang, tugas kita bukan kaya. Cari uang kaya itu bonus dari Tuhan. Tugas kita yang utama memberitakan Injil. Untuk itulah kita masih ada di bumi sekarang. Bagaimana caranya kita bisa memberitakan Injil? Oh, aku 3 hari atau 4 hari yang lalu waktu kebaktian malam bersama, saya bilang, seandainya sekarang gempa, semua kita mati, pasti kita nggak ada yang keberatan karena semua mati. Dan aku kadang-kadang berpikir, aku dengan istriku mana lebih dulu berangkat? Kalau aku duluan dia yang sedih, kalau dia duluan aku yang sedih. Maunya kalau bisa sama-sama mati ya. Tapi kan nggak mungkin aku sama-sama, kami di mobil ada jurang, sama-sama mati kerak gitu. Tapi hari Yesus datang kembali adalah hari di mana kita semua bersama-sama. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita di sana. Tapi Yesus belum datang. Kenapa dia belum datang? Bacalah Matius 24. Ayat 14, saya baca, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sama-sama baca, sesudah itu barulah tiba. Baca Matius 24, 25, 26 itu selalu di 3 pasal itu berbicara tentang saat-saat kedatangan Yesus, tanda-tanda kedatangan Yesus. Kelaparan sudah terjadi, gempa sudah terjadi, bala sampar sudah terjadi, kasih tawar sudah terjadi, bapak membunuh anak, anak membunuh anak, kasih sudah berkurang. Dulu orang-orang Batak satu rumah tinggal 8 keluarga bisa. Sekarang tak ada lagi yang mau tinggal satu keluarga 8 orang. Semua mau misah-misah. Rumah adat diruntuhkan, dibangun jadi 8 kamar supaya semuanya terpisah. Kasih berkurang, bangsa makin melawan bangsa.
Bela Sampar katanya semua sudah terjadi, hanya tinggal satu tanda yang belum terjadi. Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Kalau semua orang sudah mendengar Injil, Yesus segera akan datang kembali. Jadi tujuan kita diselamatkan bukan hanya ke sorga, tapi selama kita hidup dalam dunia ini supaya kita sebagai warga negara Allah memberitakan Injil. Memang yang paling penting menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itu yang berdampak pada kekekalan, itu yang membuka pintu sorga, betul. Dan itu adalah milik kita kapanpun. Kalau kita tinggalkan dunia, nggak perlu dia bagaimana caranya, pintu surga akan terbuka bagi kita. Tapi itu belum. Kita belum mati. Ada tugas yang besar menanti kita. Oleh sebab itu kita harus jadi saksi. Diawali dengan gaya hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Harus jadi saksi bagi orang lain. Bagaimana orang melihat keluarga kita? Apakah mereka apa ya, bahasa karo murah, pengen. Aduh, kok aku pengen seperti keluarga itu ya, kok bahagia kali mereka, kok senang kali orang tua mengasihi anak-anak, hormat pada orang tua, suami istri kemana-mana biarpun sudah tua masih bergandengan tangan. Kok aku jadi cemburu, aku pengen. Apakah kesaksian hidup kita seperti itu? Atau tiap hari perang dunia? Saya selalu berkata, ada orang yang mengatakan bahwa hidup kita ini adalah Injil kelima. Belajarlah di sekolah teologi, hanya ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi siapa yang baca? Pendeta, majelis, penginjil, jemaat kadang-kadang. Tapi orang luar mana tahu ya apa itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak tahu mereka. Yang mereka baca adalah hidup kita sebagai orang Kristen. Bisakah kita dipercaya? Punyakah kita integritas? Bagaimana kita mau bersaksi pada dia kalau kita ngutang pun nggak bayar-bayar? Aku sering ada pendeta. Om datang, apa? Aku mau foto, lu tadi bawa dasi, pinjamlah dasi om. Nah, pilih yang mana ini? Aku kasih 3, pilih yang mana yang cocok. Dia bawa. Sampai hari ini nggak pulang. Dan kalau dia khotbah di depan dia pakai dasiku. Apapun yang dibilang kan nggak masuk lagi. Karena perhatianku dasiku. Orang nggak punya integritas. Bagaimana bisa masuk? Nggak mungkin masuk. Ada pendeta di satu tempat, nggak usah aku bilang, nanti tersinggung sukunya di sini. Oh, apa? Dekat gereja aku ada sekolah terus. Kenapa kami masih perintisan? Kupikir bukalah warung. Terus? Udah kami buka warung, pinjam uangnya di CU. Warungnya laku. Tapi sejak itu anaknya sakit-sakitan. Satu hari demam anaknya. Bawa ke rumah sakit. Dokter periksa. Nggak ada penyakitnya. Tapi demamnya tinggi. Lalu istrinya bilang, aduh aku berdoa Pak. Aku rasa salah kita buka warung. Kita kan hamba Tuhan. Bukan kerjaan kita bukan buka warung. Lalu mereka doa, Tuhan ampunilah kami. Kami mau janji tutup warung. Langsung anaknya sembuh. Sampai di rumah suaminya bilang, kurasa bukan gara-gara warung anak kita ini sakit. Demam lagi anaknya. Akhirnya mereka janji, udahlah tutup warung. Tapi persoalannya utang di CU gimana bayarnya? Mereka datang Om, udah berapa bulan gak bisa kami bayar, ketemu pun sama orang. Gak berani. Aku bilang, itu kan salahmu. Kenapa kamu dulu atau mengerjakan sesuatu tidak cari
kehendak Tuhan dulu. Kamu yang harus tanggung jawab. Cuman kalau aku biarkan kau gini kan stres kau nanti. Kalau pendeta udah nyanyi di jalan nanti kan aku yang ikut malu, ya kan? Jadi lah, besok tanya CU berapa utangmu? Aku bayarin semua utangmu, tapi kamu cicil sama saya ya. Nggak pakai bunga. Kalau dia harus ke CU, dia harus cicil satu bulan 300.000. Cicil sama saya terserah. Berapapun kamu mau cicil tiap bulan silahkan. Mau 25.000, mau 50.000, mau 30 tahun baru lunas, tak persoalan. Pokoknya itu tanggung jawab kamu karena kesalahan kamu. Besoknya dia tanya, CU berapa utangku? 4.300.000. Aku bayar nih 4.300.000. Lunasin semua dan mulai sekarang kamu angsur pada saya. Iya Om, terima kasih ya. Berapapun boleh. Dan di dalam pikiran saya kan saya sedang mendidik dia. Mungkin kalau diangsurnya 5-6 kali ya udahlah lunas kan gitu. Tapi sejak ku bayar sampai hari ini tak pernah sekali pun dia kasih. Orang yang tidak sadar hidupnya adalah Injil kelima. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus memampukan kita bersaksi. Pertama melalui hidup kita, tidak ada kepura-purakan, tidak ada pakai topeng. Roh Kudus membuat kita jadi orang yang sabar. Tidak ada orang yang lahir sabar kecuali namanya. Orang karuannya sabar tarigan, sabar sembilan, sabar menanti, sabar hati. Banyak. Tapi tak ada orang yang lahir sifatnya sabar. Tak ada. Roh Kudus yang menolong kita menjadikan kita makin hari makin sabar. Saya dulu bukan orang yang sabar. Besok saudara pergi ke kebun binatang di Simalingkar B sana. Aku suruh saudara, pilihlah salah satu apa yang saudara lihat antara harimau dan kura-kura. Aku jamin saudara akan lihat harimau atau kura-kura? Harimau. Kenapa? Karena badannya besar, warna-warninya indah, jalannya tegap, suaranya oh, kasih makan pun om. Itu kan gambaran orang pemarah. Lalu lihatlah kura-kura. Tidak ada yang bagus kelihatan, tak ada yang lihat. Warnanya pun ya, jalannya pun. Kita tanya kura-kura, kalau begitu kapan kau sampai? Dia bilang, itu bukan urusanmu. Tapi pelan kali nggak pernah kau berpikir gimana jalan cepat. Dia bilang, emangnya gue pikirin. Baru-baru ini aku baca di TV, harimau Sumatera tertua yang pernah dikirim ke Amerika, di kebun binatang di Amerika, disuntik mati karena sudah terlalu tua, komplikasi. Dan dia disuntik mati pada waktu berumur 25 tahun. Berarti harimau itu umurnya paling tinggi 25 tahun. Tapi aku pernah makan di restoran di Jakarta, ada kura-kura. Dan pemiliknya berkata, Pak, itu kura-kura sudah berumur 135 tahun. Dan ada kura-kura, umur kura-kura tertinggi 250 tahun. Coba tanya sebelahmu, kamu mau panjang umur? Kalau mau panjang umur jangan suka marah. Sabar aja, tenang aja. Dan itu bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus membuat kita suka memberi. Roh Kudus membuat kita memiliki integritas. Membuat hidup kita jujur. Orang Karo bilang seperti minyak di botol. Asli, kalau kelihatan dari asli. Segitu kelihatan dari luar, segitu isinya di dalam. Aku ke Bali beli salak 10 kilo, siap dia timbang. Aku kok nggak kulihat tadi ya. Kawanku bilang jangan takut Pak, mereka takut pada Tuhannya. Agama Hindu mereka. Sampai di Bandung ku timbang dulu baru kuserahkan sama ibu mertua. Pas 10 kilo. 2 minggu lagi keperapat aku beli mangga.
Beli 5 kilo, tambahnya lagi 2, sampai rumah timbang 4 kilo. Aduh, aku berpikir inilah orang Kristen, sulit dia jadi saksi. Perlu Roh Kudus memenuhi kita, sehingga memberi kita kekuatan untuk hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Aku 3 hari lalu mengucapkan satu kata-kata yang aku rasa salah juga aku sih ya. Salah juga. Karena aku bilang gini, saudara jemaat semua, amin, amin, oke. Saudara kenal saya, amin. Kenal istriku, kenal anak-anakku, kenal. Tahu rumahku di mana, tahu. Oke. Sekarang aku minta saudara, coba tunjukkan satu orang, siapa yang bisa menunjukkan apa kesalahanku yang melanggar firman Tuhan, apa dalam hidupku yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tolong tunjukkan, saya bilang. Ayo kasihani aku, tunjukkan apa salahku. Kenapa aku berkata gitu? Karena saya ingin hidup kita sebagai orang Kristen, tidak ada lagi orang bisa menunjukkan kesalahan dalam hidup kita, supaya hidup kita jadi kesaksian bagi orang yang lain. Oke, saya mau tutup dengan ini. Sebagai duta kerajaan Allah yang hidup dalam dunia, kita perlu kuasa Roh Kudus. Untuk itulah Roh Kudus dicurahkan. Kekuatan kita datang dari Roh Kudus. Sebab itu aku hanya bisa berkata, bukalah hatimu, beranilah bertindak. Saya hanya percaya bahwa hanya ada 2 halangan. Hanya ada 2 halangan. Kenapa orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Bukan dosa. Karena aku percaya kalau kita datang, oh Tuhan aku orang berdosa, ampunilah aku. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Berarti kita udah layak terima Roh Kudus. Ya layak. Hanya ada 2 sebab kenapa banyak orang tidak penuh Roh Kudus. Yang pertama, karena dia diam. Tanda kepenuhan Roh Kudus kan dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, maka berkata-katalah mereka dalam berbagai-bagai bahasa, dan orang diam tak bisa berkata-kata. Bisa orang diam berkata-kata? Jadi kalau kita berdoa nanti saudara diam aja, yakinlah sampai 4 tahun ini nggak dapat. Kalau diam. Lalu halangan yang kedua apa? Berkata-kata dengan bahasa roh. Maaf. Berkata-kata dengan akal. Berarti mulut kita ini bisa mengeluarkan kata-kata yang bersumber dari akal. Aku sedang bicara ini dari akalku ini. Ada catatan-catatanku, ada ayat ini, semuanya berasal dari akal. Tapi bahasa roh bukan berasal dari akal. Karena 1 Korintus 14 berkata, 1 Korintus 14 ayat 14 berkata, kalau aku berkata-kata dengan bahasa roh, maka akal budiku tidak berkata-kata. Jadi kalau aku sekarang berdiri di sini, berarti ada 2 yang bisa memakai mulutku. Satu bisa dengan akal, satu bisa dengan roh. Nah sekarang kalau aku ngomong terus dengan akal, ini aku khotbah Tuhan, aku terus khotbah terus, kapan aku bisa bahasa roh? Aku berdoa, Tuhan kasihanilah aku. Akal apa tidak? Akal apa roh? Akal. Tuhan aku rindu penuh Roh Kudus. Akal atau roh? Akal. Tuhan kapan lagi? Udah mau habis kebaktian belum Tuhan? Akal atau roh? Akal. Kalau aku berdoa terus dengan akal, akal terus yang keluar dari mulut, seharusnya akalku berhenti. Dan biarkan Roh Kudus dari tadi berkata, udah berhenti dulu akalmu, aku mau ngomong nih, katanya. Sederhana sekali. Jadi waktu kita menyanyi sebentar, kita menyembah Tuhan. Kalau saudara rasakan hadirat dari Tuhan, berhenti dengan akalmu, dengan iman, ucapkan bahasa baru, dan Roh Kudus akan melanda kita. Dengan kuasa Roh Kudus yang tak pernah kita duga, tak pernah kita bayangkan. Jam saya sudah lewat, kasihan nanti di HDTI nunggu. Biarin mereka ya, biarin aja mereka nyanyi terus. Urusan mereka di sini. Kita beresin urusan kita di sini, biar mereka bereskan urusan mereka di sana.